Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan bagi kehidupan sehari-hari, yaitu bagaimana stoikisme dapat membantu kita menaklukkan ketakutan. Stoikisme adalah filosofi yang telah bertahan selama ribuan tahun dan tetap relevan hingga kini. Mari kita pelajari lebih dalam bersama. Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol dan menerima hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Filosofi ini memberikan kerangka berpikir yang kuat untuk menghadapi berbagai tantangan hidup, termasuk ketakutan. Untuk menggambarkan bagaimana stoikisme bisa membantu kita menghadapi ketakutan, saya akan menceritakan kisah Epictetus, seorang filsuf stoik yang lahir sebagai budak di Roma kuno. Meskipun hidup dalam kondisi yang sangat sulit, Epictetus tidak pernah membiarkan ketakutan menguasainya. Epictetus lahir sebagai budak di Hierapolis, sebuah kota di Asia Kecil yang kini menjadi bagian dari Turki modern. Pada masa itu, hidup sebagai budak berarti menghadapi banyak ketidakpastian dan ketakutan setiap hari. Epictetus bekerja keras dan hidup di bawah perintah majikannya, Epaphroditus, yang dikenal sebagai seorang pria yang keras dan tidak berbelas kasihan. Namun, di tengah kondisi yang sulit ini, Epictetus menemukan kekuatan dalam dirinya melalui filosofi. Dia belajar tentang stoikisme dan mulai menginternalisasi ajaran-ajarannya. Salah satu prinsip yang paling dia pegang teguh adalah dikotomi kendali, membedakan antara apa yang bisa dia kontrol dan apa yang tidak bisa dia kontrol. Suatu hari, majikannya yang terkenal keras itu sedang dalam suasana hati yang sangat buruk. Dalam kemarahannya, dia memutuskan untuk menguji ketahanan Epictetus. Dia memanggil Epictetus dan memerintahkannya untuk berdiri diam. Lalu dengan penuh kekerasan dia memutar kaki Epictetus. Rasa sakit yang luar biasa langsung menjalar dari kaki Epictetus, namun dia tetap berdiri tegak. Di tengah rasa sakit yang tak tertahankan, Epictetus tetap tenang dan berkata, "Kau akan mematahkannya." Epaphroditus semakin marah dengan ketenangan Epictetus, memutar kaki Epictetus lebih keras, hingga akhirnya terdengar bunyi patah yang mengerikan. Epictetus jatuh ke tanah, namun tanpa menunjukkan sedikit pun ketakutan atau kemarahan, dia hanya berkata, "Sudah kubilang kau akan mematahkannya." Kisah ini bukan hanya tentang ketahanan fisik, tetapi juga tentang kekuatan mental dan emosional. Epictetus menunjukkan kepada kita bahwa ketakutan seringkali muncul dari hal-hal yang berada di luar kendali kita. Dengan menerima hal-hal yang tidak bisa kita ubah dan fokus pada bagaimana kita meresponsnya, kita bisa mengurangi ketakutan dan penderitaan kita. Setelah mendapatkan kebebasan, Epictetus pindah ke Yunani dan mendirikan sekolah filsafat di Nikopolis. Di sana, dia mengajar banyak murid dan menyebarkan ajaran stoikisme. Salah satu muridnya yang terkenal adalah Arrian, yang menulis banyak ajaran Epictetus dan menjadikannya salah satu filsuf stoik yang paling berpengaruh. Ada beberapa prinsip dasar dalam stoikisme yang dapat membantu kita menaklukkan ketakutan. Pertama, dikotomi kendali. Fokus pada apa yang bisa kita kontrol dan terima apa yang tidak bisa kita kontrol. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri kita, bukan dari hal-hal eksternal. Kedua, visualisasi negatif. Bayangkan hal terburuk yang bisa terjadi dan siapkan diri untuk menerimanya. Ini bukan berarti kita pesimis, tetapi kita realistis dan siap menghadapi segala kemungkinan. Ketiga, kebajikan sebagai tujuan utama. Jadikan kebajikan sebagai tujuan utama hidup kita, bukan kebahagiaan atau kekayaan. Dengan fokus pada kebajikan, kita mengarahkan hidup kita pada sesuatu yang lebih besar dan lebih berarti. Mari kita lihat bagaimana kita bisa menerapkan prinsip-prinsip stoikisme ini dalam kehidupan sehari-hari untuk menaklukkan ketakutan kita. Misalnya, jika kita takut gagal dalam ujian, fokuslah pada belajar dan persiapan yang baik, bukan pada hasil akhir yang di luar kendali kita. Dengan memusatkan perhatian pada usaha dan persiapan, kita bisa mengurangi kecemasan dan ketakutan. Bayangkan skenario terburuk yang mungkin terjadi, seperti tidak lulus ujian, dan pikirkan bagaimana kita bisa menghadapinya. Dengan begitu, kita akan lebih siap dan tidak terlalu takut. Misalnya, jika tidak lulus ujian,
kita bisa belajar lebih giat lagi untuk ujian berikutnya, atau mencari jalur karir alternatif yang juga sesuai dengan minat dan bakat kita. Fokuslah pada menjadi orang yang jujur, berani, dan adil. Jika kita hidup sesuai dengan kebajikan, kita tidak perlu takut pada penilaian orang lain atau kegagalan. Kebajikan akan memberi kita ketenangan batin dan rasa puas yang mendalam. Mari kita lihat beberapa contoh nyata bagaimana stoikisme bisa diterapkan dalam kehidupan modern untuk menaklukkan ketakutan. Dalam dunia kerja yang kompetitif dan penuh ketidakpastian, ketakutan akan kehilangan pekerjaan bisa sangat nyata. Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada kinerja dan kontribusi kita, bukan pada hasil akhir yang tidak selalu bisa kita kontrol. Jika kita kehilangan pekerjaan, kita bisa melihatnya sebagai kesempatan untuk mencari peluang baru yang lebih sesuai dengan nilai dan tujuan hidup kita. Banyak orang takut mencoba hal baru karena takut gagal. Dengan menerapkan prinsip stoikisme, kita bisa melihat kegagalan sebagai bagian dari proses belajar. Setiap kegagalan memberi kita pelajaran berharga yang bisa kita gunakan untuk menjadi lebih baik di masa depan. Dalam kehidupan sosial, ketakutan akan penolakan bisa menghambat kita untuk menjadi diri sendiri. Stoikisme mengajarkan kita untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kita dan tidak terlalu memikirkan penilaian orang lain. Dengan begitu, kita bisa menjalani hidup dengan lebih autentik dan penuh percaya diri. Untuk benar-benar memahami dan merasakan manfaat stoikisme, kita perlu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa latihan praktis yang bisa kita coba. Pertama, jurnal harian. Tuliskan ketakutan-ketakutan yang kita alami setiap hari, dan refleksikan bagaimana prinsip-prinsip stoikisme bisa membantu kita menghadapinya. Ini bisa membantu kita memahami pola pikir kita dan mengembangkan kebijaksanaan dalam menghadapi ketakutan. Kedua, meditasi stoik. Luangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk merenungkan hal-hal yang kita syukuri dan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Ini bisa membantu kita merasa lebih tenang dan lebih siap menghadapi ketakutan. Ketiga, penerimaan aktif. Latih diri kita untuk menerima hal-hal yang tidak bisa kita ubah dengan ikhlas. Ketika kita merasa takut, ingatkan diri kita bahwa kita bisa menghadapi apapun yang terjadi dengan tenang dan bijaksana. Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, menerima apa yang tidak bisa kita ubah, dan hidup sesuai dengan kebajikan. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita bisa menaklukkan ketakutan dan menjalani hidup yang lebih tenang dan bermakna. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menemukan informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk video-video inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.